Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. 'Tis so sweet to trust in Haleluya, Jesus. haleluya. Terpujilah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku, yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan hari ini. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Tuhan melimpah bagi kita. Seperti perintah Tuhan kepada Yosua pada Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Sebelum kita membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Syukur kami naikkan kepadamu, untuk penyertaanmu setiap hari, dalam setiap situasi, dan kondisi. Saat ini kami mau membaca dan mendengar firman-Mu, Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam hidup kami penuh dengan kelemahan. Tuhan, tolong dan urapi kami, agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami, dan berbuah. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 23, ayat 1-6, yang berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepertinya, sudah banyak orang yang mendengar, bahkan telah membaca perikop Alkitab yang sangat populer ini, yaitu Mazmur 23, di mana Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembalanya, dan bagaimana Ia menuntunnya ke air yang tenang dan memulihkan jiwanya. Setelah saya baca dan renungkan, salah satu bagian dari ayat ini membangkitkan sesuatu di dalam hati saya, yaitu di ayat 4, yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pernahkah kamu berada dalam sebuah musim kehidupan, di mana kamu tidak menginginkan hal itu terjadi? Mungkin itu situasi yang menyedihkan, menyeramkan dan menyebalkan, hingga kamu bertanya kepada Tuhan, mengapa saya berada di situasi ini? Apa yang akan saya lakukan di tempat ini? Dengan mengepal tangan begitu kencang, tumit kakimu sampai tertanam di tanah, kamu berteriak kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin berada di sini terus. Sepertinya situasi atau tempat yang kamu alami adalah lembah kekelaman, kehancuran atau kematian. Dalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi disebutkan bahwa lembah kelam atau lembah kematian. Menurutmu, apa yang Daud lihat ketika dia berjalan melalui lembah kelam atau kematian itu? Menurut para ahli teologi, lembah kelam atau kematian yang dimaksud dalam ayat itu adalah lembah di padang pasir Yehuda, di mana setiap orang yang berjalan melalui lembah itu akan berisiko menghadapi sesuatu yang bersembunyi di kegelapan padang pasir itu. Seperti satwa liar,
penjahat, bahkan banjir bandang yang mengerikan. Lantas, apa yang Daud lakukan dan lihat ketika dia sedang berjalan melalui lembah kegelapan atau kematian tersebut? Di mana ada banyak hal yang mengancamnya dan mengelilinginya. Kalau dipikir-pikir, apapun bisa menyerang atau menimpanya setiap saat. Tetapi, dia tidak lari dari lembah itu, meski sudah begitu jelas tentang apa yang akan dia lalui. Dia tidak mengambil rute yang berbeda, melainkan dia berjalan menembusnya. Daud juga sama seperti kita. Anda pikir dia tahu bahwa dia akan berjalan melalui lembah kematian itu? Kalau kita tahu jalan yang dihadapi Daud, maka besar kemungkinan kita akan berbalik dan tidak lewat di lembah itu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak bertanya kepada Tuhan, dan tidak mengeluh soal mengapa Tuhan membawa dia melewati itu. Melainkan dia menanggapi dengan baik, mengapa harus melewati lembah itu, dan melewatinya dengan berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Daud tahu persis bahwa jika dia berada di lembah kelam sekalipun, maka dia akan aman dan terlindungi, karena Tuhan menyertai di setiap langkahnya. Daud tahu kalau berjalan melalui lembah itu akan sulit, tetapi dia juga tahu bahwa di lembah tersebut, dia akan belajar untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Berjalan melalui lembah yang gelap, kerap membuat kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Tetapi, jika kita percaya pada apa yang akan Tuhan lakukan, meski kita tidak melihat apapun, maka Dia akan menuntun kita dengan aman, sampai ke sisi yang sangat baik dan luar biasa. Sangat mudah untuk memuji Tuhan ketika kita berada di gunung yang tinggi dan indah. Namun berbeda rasanya ketika kita berada jauh di dalam lembah yang kelam. Tetapi, bagaimana kalau kita bangkit dan melakukan seperti yang Daud lakukan, yaitu menghadapi ketakutan kita, dan melalui lembah kegelapan dengan bergantung kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Dia akan membimbing kita, dan selalu beserta dengan kita, sehingga kita tetap aman dan tidak lagi khawatir. Di lembah adalah tempat di mana kita akan bertumbuh besar, dan menerima kemenangan yang termanis yang tak diduga-duga, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-5 dan 6 berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saudaraku, ketika Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, hal itu supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Tuhan berjanji akan selalu beserta dengan kita, walau dalam lembah kekelaman sekalipun. Dalam ayat pertama dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14, Tuhan Yesus berkata demikian, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu ada untuk melindungi domba-dombanya, sekalipun nyawa taruhannya. Seorang gembala domba selalu membawa gada dan tongkat. Tongkat digunakan untuk menggiring kawanan domba ke jalan yang benar. Tongkat adalah firman Tuhan, yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, dalam melewati lembah kekelaman. Saudaraku, jika saat ini Anda sedang berada dalam lembah kekelaman, taatilah firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar Anda selamat. Seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 32-33, yang berbunyi demikian, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Bila Anda merasa diberkati, dan ingin mendukung pelayanan kabar baik ini, silakan membaca keterangan pada bagian deskripsi dari tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.